Hai, saya Hilman dari Sekolah Coding. Pernah nggak teman-teman ke suatu website, lalu di websitenya ada pemilihan untuk kita memilih dia mode gelap atau mode terang seperti ini. Nah, bahkan bukan cuma di website, sekarang tren mode dark mode ini kita lihat di aplikasi-aplikasi atau di OS-OS. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat dark mode ini di website kita, tentunya dengan bermain-main di JavaScript-nya. Di sini saya udah punya halaman HTML biasa yang saya styling sedikit saja. Saya cuma atur lebarnya, margin, dan juga ukuran fontnya. Tapi yang lain-lainnya belum ada hubungannya langsung dengan dark mode-nya. Bagian yang penting di sini kita punya dua tombol. Tombolnya boleh gambar seperti ini atau boleh teks biasa pun boleh. Jadi idenya ketika kita klik salah satu tombolnya dia akan mengubah tergantung mode gelap atau mode terang. Nah, sekarang di sini kalau kita udah tahu, ketika kita klik berarti kita harus pakai event on click di JavaScript. Langsung aja kita bikin di sini. Saya akan bikin metodenya on click untuk kedua tombolnya. Dan untuk namanya sendiri saya pakai nama yang relevan, kita pakai set dark mode misalnya, atau kita set mode darknya. Dimana parameter pertama, karena cuma ada dua pilihan, maka tipe yang tepat adalah boolean karena cuma dua pilihan di sini. Saya akan pakai yang pertama ketika kacamatanya terang, berarti dia set dark mode-nya false, dan sebaliknya dia true ketika gelap. Kita mulai bikin script-nya. Nama fungsinya sesuai yang kita deklarasiin, yaitu set dark mode-nya. Dan kita nerima parameternya, statusnya. Saya bisa bilang dia is dark, apakah dia gelap atau bukan. Nilainya tetap true atau false. Dan kita lihat lagi di sini. Untuk function set dark mode-nya saya hanya akan menguji apakah dia true atau enggak. Kalau dia true, apa yang akan kita lakukan? Kalau else, apa yang akan kita lakukan? Nah, coba kita mikir sedikit di sini. Ketika kita mau modenya gelap, apa sih yang terjadi? Yang terjadi berarti backgroundnya menjadi gelap, tulisannya menjadi terang. Nah, di sini berarti kita harus bermain di CSS atau di stylingnya. Sementara cara menghubungkan script dengan CSS kita punya banyak cara. Yang pertama kita bisa menambahkan nama kelasnya, yang kedua nama ID-nya, atau yang ketiga kita styling langsung. Styling langsung itu seperti misalnya saya ganti body style, lalu background color seperti ini kita juga bisa melakukannya. Kalau websitenya simple, kita sebenarnya bisa pakai cara ini langsung. Tapi yang saya takutkan kalau websitenya semakin berkembang, semakin banyak properti yang harus kita pilih, misalnya P-nya dan lain-lain, kita harus jadi styling satu-satu. Nah, gimana kalau kita bikin lebih dinamis agar lebih mudah diubah dan lebih teratur walaupun websitenya nanti berkembang? Kita bisa pakai ID atau kelasnya. Di sini saya kasih contoh pakai ID, misalnya si bodinya saya beri, kalau kita mau akses body berarti dari dokumen body set attribute. ID-nya saya beri nama ID-nya dark mode, namanya boleh apa aja. Nah, nanti kalau enggak berarti ID-nya saya mau kosongin aja seperti ini. Kita lihat apa sih yang terjadi sebenarnya. Teman-teman lihat bodinya di sini, kalau saya klik ID-nya bertambah jadi dark mode. Kalau tidak, ID-nya menjadi hilang. Nah, jadi idenya nanti saya akan punya styling di sini yang dia akan mendeteksi kalau dia ada di ID dark mode, maka apa yang akan terjadi? Karena dia di body, maka teman-teman lihat di sini dark mode-nya di sini berarti CSS-nya bisa mendeteksi kalau dia lagi di ID dark mode. Saya mau background-nya menjadi gelap, lalu warnanya menjadi putih. Nah, sedikit tips sebenarnya, saya kurang suka kalau terlalu tajam seperti ini, entah dia terlalu gelap atau dia terlalu putih. Nah, saya biasanya ngambil warna di atas-atasnya sedikit atau di bawah-bawahnya sedikit, itu sedikit trik, tapi ini buat contoh aja. Jadi saya mainin dark mode-nya di sini. Nah, kita lihat di sini ketika saya klik sekarang, teman-teman lihat dark mode kita atau mode gelap kita sudah jadi sekarang. Semudah ini, saya pencet dark mode-nya jadi hilang atau CSS-nya kita hilangkan. Kalau di sini CSS-nya kita tambahkan. Nah, nanti kalau teman-teman punya styling yang lebih ribet lagi, misalnya ada button yang dia tidak otomatis terubah warnanya seperti ini, teman-teman tinggal nambahin. Karena di sini kita udah pakai ID, tinggal spesifikin misalnya dark mode buttonnya mau warnanya apa, mau jadi warna kuning misalnya. Saya kasih contoh di sini, button sekolah coding. Nah, kita punya button di sini. Saya mau taruh dia agak di atas biar terlihat.
Nah, ketika di dark mode dia jadinya seperti ini, tapi kalau teman-teman mau mengubahnya berarti teman-teman tinggal ambil spesifik seperti ini, misalnya backgroundnya yang teman-teman mau ganti jadi nyentrik, misalnya dia mau jadi burly wood seperti ini ketika dia di dark mode, seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi sangat fleksibel, mau elemen apapun di dalamnya, teman-teman tinggal ngatur styling CSS berdasarkan ID-nya atau mau nama kelas, toggle kelas juga boleh di sini. Itu dia. Nah, sekarang satu problem yang kita punya ketika kita punya pelanggan tetap atau pengunjung yang mengunjungi website kita berkali-kali, ketika dia suka mode gelap ini, ketika dia mengunjunginya lagi, ups, kok jadi terang lagi sih, matanya jadi keganggu lagi, jadi nggak suka. Nah, gimana kalau kita simpan preferensi tema yang disukai oleh user tersebut? Kita udah belajar, kalau kita mau nyimpan sesuatu di browsernya, kita bisa pakai local storage. Jadi kecuali teman-teman bermain database, itu lebih bagus lagi, berarti kita bisa nge-sync ketika usernya buka di HP-nya misalnya, dia otomatis terbuka kalau dia login, misalnya temanya udah berubah, itu juga bisa. Tapi kalau kita cuma mainnya di browser di sini, saya akan pakainya local storage .set item, saya akan beri namanya theme aja, kita beri nilainya dark. Dan ketika dia di mode terang, temanya kita hapus dengan namanya remove item, nggak perlu parameter kedua lagi. Nah, bagian yang penting tentunya di scriptnya kita uji dulu apakah si local storage-nya ini available. Kita pakai get item theme. Kalau dia sama dengan dark, maka kita mau pakai fungsi yang sama. Kita akan ngeset dark mode-nya. Kalau dia udah nyimpan, kita akan bikin dia otomatis jadi true di sini. Karena sama aja, jadi istilahnya tombol ini kita klik secara otomatis kalau di local storage-nya sudah ada sebelumnya. Itu dia, sangat simpel. Nah, teman-teman lihat sekarang kalau saya bikin dark mode, lalu saya reload halamannya, dark mode-nya berhasil tersimpan. Jadi itu dia cara teman-teman membuat mode gelap di websitenya. Ditunggu mode gelap di website kamu.